Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih Pak Dedi? Senang nih saya Alhamdulillah. bertemu dengan Pak Dedi. Alhamdulillah juga saya perkenalkan dulu ya Pak. Saya adalah Tin Mulyawati, pengajar kimia di SMA Negeri 25 Bandung. Kebetulan pada kesempatan ini saya di tim Akademi AF ya. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pra-nya workshop katanya ya. Workshop apa sih? Nah ini katanya workshopnya adalah membuat LMS. Nah di sini membuat LMS-nya mandiri untuk asesmen formatif dan sumatif. Kebetulan saatnya di tahun ajaran baru. Berarti kita pelatihan tidak akan mengganggu kita mengajar ya. Nah, kita mulai saja ya Kang Dedi boleh, Pak Dedi boleh ya? Boleh silakan akan Enaknya Kang gitu ya. Dedi ya. Nah, Pak Dedi sendiri, siapakah Pak Dedi itu sendiri ya? Ternyata Pak Dedi itu adalah hmm, seorang ya. Pak Dedi itu adalah seorang apa ya? Pak Dedi itu adalah salah satunya adalah pengajar biologi di SMA Daud Tauhid Bandung Boarding School ya dengan AA Gim. Kemudian beliau adalah seorang Google Certified Educator levelnya juga sudah 2 ya. Kemudian Quizy Super Trainer dan Assembler Trainer juga. Wah, luar biasa nih Bapak. Cocok lah Pak pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelumnya Pak boleh kan tanya-tanya sedikit ya Pak? Boleh Ibu, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Pasti soalnya kenapa? Dari awal sekali apa itu LMS? Kenapa? Karena sobat-sobat daripada ini penyuka workshop akademi KF ini dari beraneka macam Pak, dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian ada dari guru-guru, ada dari mahasiswa, ada juga dari dosen. Nah, kemudian ada juga emak-emak juga. Biasanya kan emak-emak yang sangat semangat, walaupun tahu misalnya kadang-kadang, tapi naonnya ini teh LMS. Nah, itu dulu aja Pak. Coba tolong Pak, apa itu LMS? Ya, izin menjawab. Ya, Bapak Mangga Ibu sekalian yang menyaksikan podcast ini, selamat datang dan mari kita sama-sama belajar tentang LMS, Learning Management System, yang kita buat secara mandiri untuk asesmen formatif dan sumatif. LMS adalah singkatan dari Learning Management System ya, sistem manajemen pembelajaran yang merupakan perangkat lunak atau platform digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan penyampaian konten pembelajaran secara online. Nah, LMS juga digunakan oleh lembaga pendidikan, ya perusahaan atau organisasi, terutama sekolah ya yang ada di tempat masing-masing. Dan fokus kita kali ini adalah untuk penilaian dan ujian. Nah, LMS yang akan kita buat memungkinkan pengajar untuk mengadakan ujian atau tugas, serta menyimpan dan mengelola data nilai peserta. Pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana sih cara membuat LMS yang kita buat untuk penilaian formatif dan sumatif mandiri ini, Pak? Ya, pembuatan LMS sendiri yang kita buat di pelatihan ini menggunakan platform yang Bapak Ibu miliki ya di sekolah masing-masing. Ya, akun belajar tentunya. Artinya, LMS yang kita buat bisa dinikmati secara gratis, tidak berbayar, dan kualitasnya pun tidak kalah ya dengan LMS yang berbayar tentunya. Wah, di sini yang paling ditekankan itu gratisnya, Pak. Gratis ya. Iya, betul betul sekali. Nah, berikutnya, Pak. Berikutnya adalah apa sih, Pak, keuntungannya menggunakan LMS sebagai platform untuk mengatur dan menyelenggarakan ujian ini? Baik, saya izin Sasrin Ibu ya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat website yang sudah kita buat ya di sekolah saya. Itu yang kita gunakan untuk
penilaian formatif dan sumatif. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin melihat animasi yang menarik ya, ada teksnya juga, ada waktunya juga, kemudian ada ikon-ikon yang menunjukkan tentang kontennya yang akan bisa dieksplor oleh para peserta didik atau oleh para guru. Di sini kita menyediakan simulasi ujian, kemudian kisi-kisi ujian dan tentang ujian, kapan dilaksanakannya. Nah, di halaman pertama fokusnya pasti tentang informasi-informasi yang terupdate tentang ujian tentunya ya. Kemudian di sini seperti tadi dijelaskan bahwa LMS ini harus ada fitur interaksi. Nah, Bapak Ibu bisa berdiskusi di sini bersama dengan peserta didik atau dengan sesama guru, melihat dengan kotak dialog untuk chatting ya di sini. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pengunjung website kita tuh ada berapa totalnya ya, dan ada map counternya juga di mana saja peta ya, peta perkiraan siapa saja yang membuka website kita. Nah, di bawah sini adalah footer, di mana di footer ini kita akan bisa melihat bantuan langsung. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat link yang nanti akan mengarah ke software Anydesk, di mana bantuan langsung yang bisa kita berikan kepada siswa yang ada di rumah atau melakukan secara online. Kami pernah melakukan ini, kami pernah mempergunakan LMS ini untuk ujian online juga. Jadi siswanya ada di rumah ketika masa pandemi ya. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, maka para peserta didik kami bisa meminta bantuan langsung dengan software ini. Dan di bawah sini ada fitur chat, Bapak Ibu ya. Ini bukan video, tapi fitur chat. Nah, ini ada yang teriak juga. Ketika chat, nah ini akan mengeluarkan fitur chat. Di mana ketika kita masukkan nama dan email, misalnya, lalu kita memasukkan email, kita langsung bisa chatting ya dengan admin ujian yang akan standby di sana. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada simulasi ujian. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana simulasi ujian itu dilaksanakan dengan simulasi yang kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu, apabila mempergunakan LMS yang berbayar, fasilitas yang diberikan sama seperti ini. Jadi harus ada tingkat keamanan ya, harus ada keamanan. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke LMS ini. Mereka harus mempergunakan username dan password. Nah, kita sudah buat di LMS ini dan ini kita dapatkan secara gratis. Kita coba untuk mengerjakan simulasi ujian. Nah, username dan passwordnya ada di bawah sini ya untuk simulasi ujian. Kemudian kita juga menyediakan timer. Butin bisa melihat timernya ya. Nah, ujian sudah mulai, segera mengerjakan. Jadi timer ini otomatis apabila ujian belum dimulai, maka di sini terdapat hitung mundur. Tetapi Wih, kalau sudah mulai, nah ini sudah mulai. Saya tadi setting jam 8. Jadi sudah mulai nih. Jadi sudah waktunya sudah mulai berjalan. jangan. Oke, kita coba ya untuk memasukkan username-nya dan password. Hati-hati dengan spasi, Bapak Ibu. Pasti harus, karena case sensitif ya, apabila ada spasi atau karakter yang tidak diinginkan, maka loginnya tidak akan keluar ya, halaman login yang kita tuju tidak akan keluar. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ada soal di sebelah kiri dan lembar jawaban, nah di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menempelkan animasi Bapak Ibu ya di atas halaman ujiannya. Dan ada satu nasihat yang apabila para peserta didik kita mungkin kelelahan ketika ujian, bisa membacanya terlebih dahulu untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Oke, nah Bapak Ibu seperti inilah halaman ujiannya. Kita bisa melihat ada timer di atas
di atas lembar jawabannya, di mana ketika timernya habis, maka lembar jawaban Google Form ini akan hilang dan langsung terkunci. Wah, keren gak tuh? Wah, Ya, keren pisan, Pak. Penasaran jadinya. Baiklah, semua pada penasaran kan? Kalau emang penasaran, apalagi ini nanti dibuatnya secara gratis ya, berarti ayo kita ikut workshopnya ya di KM Academy tentu tanggal. Nah, tanggalnya nih tolong dicatat. Tanggal 13 sampai 16 Agustus ya, hari Minggu sampai hari Rabu tahunnya ya jelas tahun sekarang ya, tahun 2023. Mungkin dari Bapak ada yang akan disampaikan kata-kata terakhir, waduh, kata-kata terakhir ya. Luar biasa benar Pak, saya juga penasaran soalnya yang pernah saya lihat memang betul harus berbayar. Kemudian di sini juga wah enak juga nih ada analisis butir soal Pak ya, itu yang saya harus punya juga nih daripada nanti nyari-nyari lagi di yang lainnya kan ini mah langsung satu paket. Ya bagaimana Pak yang terakhir? baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi ini kita bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai guru, di mana ketika menganalisis nilai untuk satu mata pelajaran itu memerlukan banyak sekali parameter yang dipergunakan. Nah, kami akan membagikan pengetahuan bagaimana cara menganalisis data ya, terutama nilai. Dan kita ketahui bahwa nilai itu bukan hanya satu mapel, tapi banyak mapel. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan berbagai macam mapel itu dalam satu database besar ya, satu rekap nilai yang besar yang bisa kita analisis dan bisa kita pergunakan untuk mempertimbangkan kemajuan peserta didik kita. Mudah-mudahan tertarik dan Bapak Ibu bisa bergabung ya. Iya, terima kasih Bapak Hatur Nuhun. Hatur Nuhun, Hatur Nuhun pisan. Sampai ketemu nanti. Ditunggu pokoknya di channel Akademi KE. Hatur Nuhun pisan Pak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.